berupa kesehatan, kesempatan, peluang, rezeki, anak, istri, keluarga, mungkin juga duit, barang, maka semua nikmat yang kita terima harus kita syukuri dan kita yakini, kita imani kalau semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kepintaran kita, bukan dari usaha kita, bukan dari kehebatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam agama itu terangkai dalam 3 hal. Yang pertama yaitu paling bawah itu namanya akidah. Seorang muslim akidahnya harus lurus. Kemudian di atasnya adalah ibadah. Seorang muslim harus beribadah dengan tulus. Artinya tidak boleh meniatkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh niatnya mencari pujian orang, enggak boleh niatnya ingin disanjung orang. Dan kemudian yang paling atas ini muamalah, hubungan dengan orang. Ketika bermuamalah maka seorang muslim tidak boleh mendolimi orang lain. Maka ketika kita balik prosesnya dari atas, orang-orang yang kemudian di dunia berbuat kedoliman, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ketika seorang itu kemudian korupsi misalnya itu, maka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, mumpung masih dikasih hidup, mintalah halalnya kepada saudaramu. Nah, minta halal kepada saudara ini kan bisa konteksnya adalah minta diikhlaskan atau nyaur. Kalau konteksnya utang piutang, kalau konteksnya ini korupsi ya dikembalikan. Kalau konteksnya adalah nyerobot tanah orang ya harus dipulangkan dan seterusnya. Maka seorang muslim tidak boleh mendolimi orang lain. Kemudian yang di bawahnya ibadahnya pun juga harus komplit dan ikhlas. Jadi gak cuma komplit tapi juga harus ikhlas. Seorang muslim harus sholat, harus puasa, harus haji kalau memang mampu. Kemudian zakat dan seterusnya kalau memang mencapai nisabnya. Kalau zakat mal, kalau zakat fitrah ya berarti kalau masuk masa Idul Fitri dan masih hidup maka keluar zakat fitrah dan seterusnya. Maka ketika muamalahnya udah baik, artinya nggak mendolimi orang, kemudian ibadahnya juga sudah baik, ikhlas lillahi ta'ala, tapi kok kemudian tercampur dengan akidah-akidah yang tidak benar, maka ini mau saya tarik bawah, maka yang atas akan ambruk. Ini menunjukkan bahwasanya bawah ini akidah ini menjadi pondasi. Begitu pula sebaliknya nek akidahnya wis bener gitu kan, tidak berbuat kesyirikan dan seterusnya. Tapi kok ibadahnya rusak atau mungkin muamalahnya dolim sama orang, itu juga nggak boleh dalam Islam. Oleh karena itu maka ini sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu maka seorang muslim harus memahami ketika kita sedang membahas apa, disitulah posisi kita. Makanya ketika saya diminta di sini untuk isi hari Kamis itu jam 8 itu posisinya di bawah, ngomong ke tauhid. Nah, dan kemudian ketika kita sekarang ngomongkan tentang neraka, maka posisinya juga di bawah, tentang keimanan. Nah, kenapa kita ngomongkan neraka? Agar kemudian panjenengan dalam ibadah ini bisa semangat dan dalam muamalah ini bisa hati-hati. Jadi ini pondasi. Karena kalau kemudian di sini orang Islam ngaku Islam tapi nggak sholat, ya tentu akan berurusan dengan neraka. Begitu pula sebaliknya ketika orang Islam yang dia sholat, ini dia rajin ngapusi juga, maka dia juga akan berurusan dengan neraka. Oleh karena itu maka pentingnya menghayati keadaan itu agar kemudian kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang pada akhirnya menyesal. Bukannya orang Islam itu kena dijamin lebu surga, iya. Tapi jangan lupa bahwasanya untuk sampai ke surga itu ada proses yang disebut sirot. Orang-orang yang gagal di sirot itu bisa nyemplung ke neraka. Dan sebelum sirot ada hisab, ada mizan. Orang-orang yang gagal di hisab, gagal di mizan itu juga akan berpotensi masuk neraka. Maka oleh karena itu ketika neraka ini ada dan sudah pernah kita bahas tentang keberadaan neraka, maka kita seorang muslim harus berhati-hati. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini tema yang berkelanjutan yaitu tentang neraka. Maka pada pagi hari ini kita membahas yaitu wasilah ke neraka. Wasilah ke neraka bukan berarti kita kemudian ngajari piye carane mlebu neraka, mboten. Justru ini adalah sebuah pelajaran agar kita hati-hati jangan sampai masuk neraka. Dan ketika kita ngomongkan neraka, maka di situ ada dua model penghuni. Penghuni yang mampir tok ning mengke dikeluarkan. Ada juga yang penghuni masuk di situ dan tinggal di situ selama-lamanya. Nah, penghuni yang masuk tok tapi nanti dikeluarkan ini adalah orang-orang yang punya iman, gak tercampur dengan kesyirikan. Ning ya tadi itu ibadahnya bolong-bolong atau muamalahnya banyak masalah.
Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang harusnya dia perbuat tapi nggak perbuat, atau yang harusnya dia jauhi tapi nggak dijauhi. Segampangannya nek wong Islam nggak berbuat kesyirikan, yang ini mendem ya sah dan rokok sih gitu. Untuk diselesaikan dosa-dosanya. Makanya yang masuk neraka tidak kekal itu adalah orang-orang yang punya iman tapi punya PR. Dan PR-nya nggak diselesaikan di dunia. Padahal Nabi sudah mengingatkan, mumpung masih hidup bertobatlah, mumpung masih hidup mintalah halalnya gitu. Dan ketika dikatakan mumpung masih hidup, ini sebenarnya bukan waktu yang lama, karena diantara kita, kata Nabi SAW, umurnya itu cuma 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ. Sehingga kalau panjenengan sudah 60-an atau 70-an itu kan kayak endang gitu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, buru-buru minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang punya dosa. Artinya mumpung masih dikasih hidup, maka kita perbanyak untuk bertobat, kita bersihkan diri kita agar enggak perlu dipertanggungjawabkan di akhirat, wabil khusus di neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga itu adalah orang yang pertama yang kemudian dia ada di neraka tapi enggak selama-lamanya. Jadi dia akan dikeluarkan sesuai kadar dosanya. Makanya nanti ada dalam bab orang yang bunuh diri, itu orang yang bunuh diri itu dikatakan oleh Nabi SAW di neraka khalidan mukhaladan fiha, kekal dan dikekalkan di dalamnya. Kalimatnya kekal dan dikekalkan, tapi sebagian ulama berpendapat itu berlaku buat mereka yang kafir. Adapun mereka yang mukmin, yang beriman, ning kemudian melakukan bunuh diri, masih ada peluang dikeluarkan dari neraka. Ning karena kalimatnya khalidan mukhaladan fiha, maka berapa lama nggak ada yang tahu. Sing gampangannya ya suwe banget gitu. Nah, karena itu perbuatan yang memang sangat-sangat tercela dan sangat-sangat dilarang dalam agama. Artinya masalah sepelik apapun, seorang muslim, seorang hamba Allah tidak boleh menyelesaikannya dengan cara seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga golongan yang kedua adalah golongan yang tinggal selama-lamanya di neraka. Artinya dia nggak akan keluar. Bahkan ketika orangnya hari ini meninggal, maka orang-orang beriman tidak boleh mendoakannya. Yaitu siapa? Yang pertama yaitu orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Maka jagalah, perihalalah dirimu jangan sampai masuk neraka. Wong neraka kuwi tak cepake dienggo wong kafir. Artinya neraka itu cemepak buat orang kafir, ngapain kamu mampir di neraka gitu. Sehingga orang yang cerdas adalah ketika sudah diingatkan kalau di jalan itu ada anjing galak, maka jenengan jangan lewat situ. Nek akhirnya lewat situ ya bener-bener dicokot gitu. Belum lama saya ngobrol sama temen di kantor, istrinya kan jadi perawat di Dokter Un. Dibilang soal anjing galak, biar nih enek mas, mau aku lali tahu nih. Ini daerah Dok Sari gue enek wong dikirik galak banget itu. Singkat cerita kiri ucul, mencolot pagar, terus enek wong lewat ning ngarepe dicokot lah titite kuwi akan dicuil gitu kan. Lah terus jenengan ngerti, lah bojoku sing ngewangi dandani titite sing wis dicokot kiri wow. Artinya kalau nyata-nyata di situ jenengan ketemu sama orang yang jenengan percayai wong iki ra tau ngapusi dan yang disampaikan ini selalu baik dan benar, dan dia ngomong kalau di jalan itu ada anjing galak, lah kita sebagai orang cerdas harusnya jangan lewat situ. Nah, adapun ini yang ngomong enggak cuma manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Neraka kuwi tak cepake dienggo wong kafir. Aja mampir ono lho gitu. Maka kalau kita memang orang yang cerdas, tentu kita akan berhati-hati untuk tidak ke situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang berikutnya yang mampir ke situ adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang yang melampaui batas ini kalau konteksnya orang kafir maka selama-lamanya, kalau konteksnya orang beriman ya maka sesuai dengan kadar dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintainya, ada tempat buat nginguknya, tempat buat mantaunya. Untuk apa? Litoghi nama apa? Sesungguhnya neraka jahanam itu menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi neraka niku pun ingak-inguk yo. Lho wong sing dikandani angel, lho wong sing dina-dina nglakoni dosa ning ra leren, nganti tuwa yo ra mandeg, ling gemblung gitu kan. Maka neraka niku pun icim kae wonge. Kae bakalan rene gitu. Sehingga orang-orang yang beriman akan hati-hati kalau kemudian sampai kekeker sama neraka itu ampun gitu.
Kemudian dikatakan lagi termasuk orang-orang yang bakal mampir ke sana, yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Pokoknya anggar pengen dituruti, wis orang gagas aturan gitu kan. Oh pengen karo kae turuti, loh kan dudu bojomu wis rapopo sementing penak gitu. Pengen mangan opo wae dituruti gitu kan. Sampai ada orang aku ki yo salat, tapi nek mangan daging kirik aku yo ora prei gitu. Lah ngopo to? Lah soalnya nek mangan daging kirik ya awakku terus dadi seger sehat. Padahal sudah dijelaskan itu haram gini. Alah wis rapopo. Mumpung cek urip iki. Lah justru mumpung cek urip itu jangan melakukan itu gitu. Karena nanti nek jenengan melanggar batas seperti itu lah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya saya punya teman itu ya udah tobat ya. Dia cerita, aku biyen tau Mas pangan daging babi. Daging babi. Sik sakniki kula tekok dhewe. Ya ini menciptakan sebuah daging, sebuah binatang, seekor binatang yang namanya babi, rasanya luwih enak timbang sapi, dagingnya regone luwih murah timbang daging sapi. Tapi apakah kemudian kita boleh memakannya? Enggak boleh, Pak. Makanya ketika Allah membuat ciptaan-ciptaan seperti itu, hikmahnya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah niku pengen ngertosi siapa di antara kita yang imannya, amalnya paling baik. Jadi bukan nuruti. Makanya ada orang-orang yang menyebar subhat. Lha iki sing ciptaane sapa? Gusti Allah. Ya nek ciptaane Gusti Allah apa ya aku ora entuk menikmati ciptaane Gusti Allah. Ya mboten ngoten rumuse. Maka ketika ada batasan, nah batasan ini jangan ditabrak. Itu namanya orang yang melampaui batas kalau kemudian menabrak. Begitu pula untuk menabrak sebuah batasan, orang ini kan butuh adrenalin. Nah adrenalin yang dipompa itu disebut nekat gitu kan. Karena nggak sesuai dengan aturan. Nah yang nekat inilah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wes jelas dudu manuke, bukan burung pen-penane kok dilumpati pagere. Lah itulah orang melampaui batas. Kenapa kok kowe dadak lompat pager? Mergone aku termotivasi pengen duwe kuwi, soalnya aku ora duwe. Lah itulah orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ini tinggal dikontekkan ke berbagai macam kasus. Mabuk juga demikian, berzina juga demikian, narkoba juga demikian. Betul semua ciptaan Allah. Tapi ketika kemudian Allah menjadikan itu sebab untuk mengetahui mana orang yang beriman, mana orang yang tidak, mana orang yang solih, mana yang tidak, maka tentu kita akan memilih jalan yang lebih baik daripada yang tidak baik. Makanya Nabi SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Yang namanya neraka itu dihiasi atau dikelilingi oleh segala macam kenikmatan hawa nafsu. Makanya wong mendem ya kalau ditanya ya penak. Wong menarkoba kalau ditanya sama mereka ya penak. Wong berzina kalau ditanya sama mereka ya penak gitu. Tapi apakah semua penak yang keturutan itu kemudian menjadikan sebab kebaikan? Boten gitu. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran, inna nafsal amaratum bisu illa man rahima rabbi. Maka sesungguhnya kalau nafsu itu selalu dituruti, pada akhirnya engkau tetap pengennya adalah jalan yang buruk, nyuruh yang buruk. Maka nafsu yang baik adalah yang dirahmati Allah. Nafsu yang dirahmati Allah niku pripun? Oh, aku pengen melampiaskan hubungan seksual. Maka ketika itu dikontekkan kepada yang bukan istrinya, maka itu haram. Ketika dikontekkan kepada istrinya, maka itulah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh bahkan berpahala. Sampai Nabi SAW mengatakan, fi binti ahadikum sedekah. Dalam urusan hubunganmu dengan istrimu itu ada pahala sedekah. Ini yang harus kemudian kita pahami. Sehingga ketika panjenengan ngantuk-ngantuk, kon tangi, kon wudu, kon salat, bahkan mungkin tadi ada yang sebelum salat subuh tahajud dulu, maka itulah sifat dari apa yang mengelilingi surga, yaitu sebuah ibadah, sebuah perbuatan yang mungkin melelahkan, mungkin capek, dan insya Allah itu nggak lama, hanya sebatas kita hidup, dan sisanya adalah kita akan menerima balasan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ketika kita memahami yang selanjutnya itu orang kafir, maka orang-orang berikutnya yang kemudian akan masuk di neraka dan kekal di dalamnya adalah orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya enggak akan diampuni, sedangkan Allah bisa mengampuni dosa yang lain. Sehingga yang harus kita pahami ketika tadi saya bilang di depan, bahwasanya orang-orang yang beriman tapi kok nglakoni dosa, maka dia mampir ke neraka, tapi Allah akan ampuni. Allah akan maafkan semua kesalahannya dan Allah akan masukkan dia ke surga. Walaupun mungkin di urutan terakhir dari para
orang yang masuk surga. Tetap akan dicari orang-orang yang masih punya iman. Tapi begitu imannya ini sudah kecampur kesyirikan dan tidak ditobati selama hidup, maka dia hakul yakin masuk neraka dan gak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gak bisa ditebus dengan apapun. Makanya ketika masjid niki ngajukan ke saya kajian kitab tauhid, masuk niku bagus gitu kan. Karena memang asas seseorang untuk masuk surga atau bisa masuk surga itu tauhid niku. Bu amalnya kayak gimana, tapi kalau kemudian tauhidnya nggak bagus, nggak baik, tauhidnya rusak, maka ya sia-sia semua amalnya. Lah sing ngendikan sinten? Allah mengatakan lain asrokta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Sekiranya kamu berbuat kesyirikan, maka semua amalmu tak hapus. Salatmu ra kanggo, posomu ra kanggo, ibadahmu ra kanggo, kurban ra kanggo, haji ra kanggo, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Sehingga ketika Allah tidak mau diduakan, maka kita sebagai hambanya jangan mendua. Makanya Nabi SAW pernah menanyakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, tahu nggak kamu apa hak Allah dari hamba dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah ketika dia menjalankan hak Allah? Maka Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan hak Allah dari seorang hamba adalah ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Seorang hamba ini harusnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini yang saya sebut tidak mendua atau tidak berbuat kesyirikan. Dan kalau seorang hamba ini kemudian melakukan itu, menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala tadi, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tadi, maka Allah akan memberikan haknya, yaitu akan memasukkan ke dalam surga ala makana minal amal. Walaupun amale sithik, walaupun orang didik munggah kaji, orang tahu munggah kaji, bahkan jangankan haji, umroh mungkin orang tahu, tapi kemudian dia di atas ketauhidan, maka dia masih punya peluang besar untuk masuk surga. Tapi kalau kemudian belas dia gak pernah berbuat ketauhidan, alias dia selalu berbuat kesyirikan, bahkan dia hadir pada setiap proses kesyirikan, bahkan dia tokoh yang ditokohkan untuk menjalankan kesyirikan, maka gak ada gunanya semua amalnya, bahkan kalau amalnya pun banyak dan besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang terakhir yang kemudian akan masuk neraka dan kekal di dalamnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan masuk neraka, bahkan tempatnya enggak main-main, di posisi yang paling bawahnya. Jadi ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu masih di atas-atasnya, ini orang munafik itu di paling bawahnya, keraknya neraka. Dan ketika kita pengen tahu munafik itu apa, maka munafik itu ketika kita pengen tahu munafik itu apa, maka kembali kepada definisi keimanan. Para ulama merumuskan yang namanya iman itu adalah tasdikun biqalb, yaitu membenarkan dengan hati. Kita yakin kalau Islam ini benar, dalam hati kita yakin, hakul yakin, ora enek sedikit pun keraguan. Kemudian wa qaulul bil lisan, dan diucapkan dengan mulut. Kita kemudian bersahadat kalau misal dari non muslim masuk Islam. Tapi kalau kemudian kita orang Islam, yuk kita ngomongnya sing apik-apik tentang Islam. Islam ngene-ngene, enek sing elek-elek dibelo gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wal amalul bil arkan, yaitu ditujukan dengan perbuatan. Artinya orang yang beriman dengan tulus, haqquqati, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, berislam dengan menyeluruh, maka dia hatinya yakin kalau Islam itu benar. Gak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kalaupun dia ragu karena belum bisa menjawab, maka dia gak akan pernah mengatakan saya ragu, tapi lebih kepada dia berusaha untuk mencari tahu. Makanya Allah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir kalau kemudian kamu gak tahu. Maknanya adalah ketika panjenengan ada keraguan dalam agama, gak paham, maka segeralah carilah jawaban yang bisa menguatkan iman itu. Nah, dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, omongannya tentang Islam baik-baik, dan kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Wong Islam ki yo salat, wayah poso yo poso, duit akeh yo haji yo umroh, zakat dan seterusnya. Maka ketika ini yang terjadi, maka orang beriman itulah yang kemudian berhak masuk surga. Tapi ada orang yang dia mulutnya, omongannya ngomong ke soal Islam, omongannya Islam banget gitu. Iso dalil, bahkan perbuatannya ya perbuatan orang Islam, bahkan mungkin ya sholat jamaah bareng gitu. Tapi hatinya benci banget karo Islam, wanyel banget karo Islam. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang disebut orang munafik.
Dan keberadaan orang munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW sampai satu di antara 114 surat itu ada namanya surat Al-Munafikun yang mengabarkan tentang ciri-ciri orang munafik yang sebenarnya, yaitu bagaimana hatinya itu tidak pernah bisa menerima kebenaran Islam. Tapi karena dia takut mungkin dikucilkan, takut gak punya teman, takut nanti ditinggalkan sama kolega bisnis, maka dia pun memilih jalan masuk Islam. Omongannya yo kaya wong Islam, ning atine anyel banget karo Islam. Itu orang munafik zaman dulu. Adapun zaman sekarang orang munafik ini lebih parah lagi. Bahkan mereka berani berucap kebenciannya itu dituangkan dalam ucapan, bahkan dituangkan dalam perbuatan. Sehingga para ulama sampai membuat istilah yang baru untuk orang munafik model seperti itu. Dulu kan disembunyikan dalam hati, nah sekarang sudah dibuka, ditunjukkan. Itu yang disebut dengan orang zindik. Jadi munafik tapi didudohke. Wanyele itu ketok bianget gitu. Sampai kemudian diucapkan, "Wopo dadak ning masjid barang," padahal sing ngomong wong Islam. Ketika dengar adzan dia pun marah, adzan berbagi wong turu, padahal sing ngomong wong Islam. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang zindik. Orang-orang munafik tapi kemudian dinampakkan. Nah, sehingga kesimpulannya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 model orang yang akan masuk neraka. Yang pertama, orang yang masih punya iman tapi berbuat dosa besar. Dan ketika ngomongkan dosa besar, maka cara menyelesaikannya nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali taubat. Jadi orang mau meneng wae kemudian wis aku salat kok lak dihapus karo Gusti Allah mboten. Jenengan tetap harus menyatakan, mengikrarkan, ya Allah saya dulu nom-noman saya tukang mendem, kula nyesel, nyuwun ngapura, kula janji mboten baleni, sakmenika kula pun mboten akan ngulangi lagi dan saya akan mulai detik ini akan minum minuman yang halal saja. Apakah niku banyu putih, apakah banyu tegan, tapi pokoknya sing halal gitu. Kalau itu sudah terucapkan seperti itu, insya Allah at-taibu minad dambi kama la dzamba lahu. Orang-orang yang berbuat dosa besar kemudian kok bertobat, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, golongan berikutnya adalah orang-orang yang kekal di neraka, yaitu yang pertama orang kafir, kemudian yang kedua orang musyrik, kemudian yang ketiga orang munafik. Yang paling jero posisinya adalah orang munafik. Adapun orang kafir ini ada 2, yaitu orang kafir yang memang dari lahir kafir, atau yang jane awale Islam tapi karena nggak pernah berkenalan dengan Islam yang sebenarnya, akhirnya dia nggak kuat dalam beriman sehingga dia pilih murtad ketika ada godaan. Macam-macam godaannya, mungkin digoda oleh harta, mungkin digoda oleh wanita, mungkin digoda oleh kedudukan, dijanjikan kedudukan tertentu, akhirnya pindah agama. Nah, orang-orang yang murtad ini kalau nggak kembali ke dalam Islam, maka dia pun mendapatkan jaminan masuk neraka, kekal di dalamnya. Dan ketika sudah kekal di dalamnya, maka tidak boleh didoakan oleh orang-orang beriman. Pramila ngapunten ketika panjenengan gadah sederek, apakah mungkin keluarga, apakah mungkin teman kolega, kok kemudian mereka menutup mata di atas kekafiran, hakul yakin mati kondisinya non muslim, apakah Kristen, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, maka panjenengan tidak boleh memintakan ampun. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah berusaha mengislamkan pamannya, ning pamannya nggak mau. Begitu pamannya wafat, Nabi SAW pengen memintakan ampun, tapi kemudian Allah menurunkan ayat, makana linnabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun buat orang-orang musyrik, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas, setelah cetok kalau orang-orang musyrik itu masuk neraka jahim dan dikekalkan di sana selama-lamanya. Ini menjadi dalil tegas bahwasanya orang yang beriman tidak boleh memintakan ampun kepada siapapun, apakah itu saudara, keluarga, teman, kolega yang meninggal menutup mata di atas keyakinan yang lain selain Islam. Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Enggak enek tanya jawab to? Enggak perlu to? Enggak perlu tanya jawab to? Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.